Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya ajak Anda ngobrol ya agak terlambat ini karena Bung Rocky kelihatannya ini kalau lihat foto-fotonya sedang di mana ini Bung Rocky di Sorong ya, di Papua Barat ya. Iya, saya di Sorong. Oh, di Sorong Tadi, ya. tadi seharian saya kasih ceramah dan pelantikan Federasi Panjat Tebing Indonesia Papua Barat Daya tuh. Oke, ya, Jadi ya. ya ini panjat panjat tebing ini bukan pansos ya. Hmm. Udah. Kalau panjat tebing itu mesti pakai jari-jari yang kuat. Kalau pansos jari-jarinya mesti ada cincin tuh. Jangan cari gara-gara lagi ya. Oke, lihat saya lihat Anda. Oke, ini kan Anda itu panjat tebing itu bersama dengan Yeni Wahid ya di sana Ya, ya, ketua umumnya ya. Oke, kalau nggak salah ada Kaisang juga di situ ya. iya, itu Ya, urusan organisasi. organisasi nggak ada urusannya sama politik ya. Tapi Iya, situasi bagaimana Bung Rocky? Kemarin kan bagaimana kalau orang ngomongin Sorong pasti ngomongin ketegangan antara kemarin TNI Angkatan Laut dengan Brimob ya, Bung Rocky. Situasi sudah mulai terkendali. Wah, bahasanya begitu. iya, saya bertemu tadi dengan ngobrol-ngobrol dengan Pak Kapolda dan Pak Gubernur dan merasa bahwa Papua Barat Daya ini kan provinsi baru tuh. Mm-mm. Jadi hendak diasuh supaya kedamaian itu menjadi dasar Mm. pergaulan masyarakat. Kan Sorong itu sebetulnya kota metropolis tuh karena Ya, ya, ya. banyak etnis di situ, Mm. agama juga beragam di situ dan itu hub port untuk masuk ke Raja Ampat. Jadi Mm. itu yang terjadi tadi dan saya ikut memberi beberapa point of view tentang asas-asas berbaik-baikan di antara aparat keamanan demi satu prinsip bahwa kedamaian itu justru menjadi puncak dari peradaban. Ya, 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 ya. Dan kita bahas ini saya kira tidak terhindarkan nanti ada gesek-gesekan itu ketika tentara sudah menyatakan bahwa itu sekarang OPM dan kemudian polisi masih KKB dan saya kira itu sebenarnya harusnya presiden yang menarik itu. Jadi jangan polisi punya kebijakan sendiri, tentara punya kebijakan sendiri ya, Bung Rocky ya. Itu betul. Jadi harus ada semacam proposal akademis sebetulnya untuk Ya. menguji dari KKB ke OPM itu konsekuensi-konsekuensi diplomasinya apa. Mhm. Eh, Jangan sampai dia kemudian turun menjadi justru bara untuk perseteruan lebih awal, lebih panjang itu. Jadi tetap ini soal Papua kan harus ada satu iklim politik yang memungkinkan ada dialog. Jadi Mhm. selama iklim politik nasional tidak memungkinkan adanya dialog secara secara demokratis, maka Papua juga akan dapat efek sampingannya, yaitu tidak mau berdialog, maka terjadi pengkondisian penggunaan kekerasan tuh. Jadi saya kira itu, tapi saya kira Pak Kapolda sangat bijak, Pak Gubernur juga bijak dan berupaya untuk menerangkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah basis untuk memulai percakapan-percakapan yang memungkinkan adanya perdamaian di tanah Papua. Yes, itu kita ngomongin itu gesekan di level akar rumput ya, level prajurit dan sebagainya. Tapi di pusat ini kalau kita tarik ini kemungkinan juga akan terjadi gesekan-gesekan di akar rumput karena eh, rupanya gerakan Amicus Curiae ini membuat gerah juga Paslon 02 gitu. Dan hari Jumat nanti mereka akan mengerahkan massa yang cukup besar karena setidaknya katanya 100.000 orang akan diturunkan untuk unjuk rasa di Mahkamah Konstitusi untuk mereka mau menunjukkan bahwa em, nggak betul seperti yang didalilkan oleh 01 dan 03 itu bahwa Prabowo Gibran itu menang karena bansos begitu. Jadi nggak semua kita ini dibayar dengan bansos karena memilih Prabowo Gibran. Ya ini proses juga yang setback sebetulnya kan. Kan proses di mahkamah itu adalah permenungan terhadap keadilan dan hakim-hakim Ya. itu sedang bermenung tuh. Nah, kalau amicus curiae itu adalah gerakan yang sempurna kita anggap gerakan Ya. hati nurani. Nah, udah biarkan aja gerakan itu dibaca oleh hakim. Baik amicus curiae yang diformalkan dalam bentuk surat permintaan menjadi amicus atau diucapkan secara informal oleh tokoh-tokoh itu menunjukkan bahwa ada keinginan untuk membackup para hakim ini supaya tidak diganggu nuraninya tuh. Jadi kalau adu-adu massa itu batal lagi dong kemampuan Mhm. kita untuk mendalilkan bahwa ini Mahkamah Konstitusi di dalamnya ada permenungan panjang tentang bangsa. Lain kalau cuma soal perkara perdata, pidana itu kan selesai sebagai kasus. Ini adalah tumpukan persoalan yang memuncak di pemilu. Mulai dari soal sebut aja arogansi Pak Jokowi,
kemampuan Pak Jokowi untuk mengendalikan aparatnya segala macam. Kan itu terlihat secara kasat mata tuh. Yang pembuktiannya tidak lagi diperlukan untuk mencari sampel berapa orang yang nggak dapat BLT, berapa orang yang dikerahkan untuk datang sebagai aparat bupati daerah ke Jakarta misalnya. Kan secara secara ide kita lihat bagaimana Jokowi sendiri mengatakan dia akan cawe-cawe. Itu Ya, artinya dia akan memakai seluruh peralatannya. Nah, pengakuan itu sendiri udah merupakan pintu masuk untuk mengatakan bahwa ada jejak ketidakadilan yang bahkan dirancang di otaknya Jokowi sendiri kan. Jadi ya, itu ya. maksudnya ke kalangan amicus Korea ini mau memberi sinyal itu, memberi semacam dukungan moral pada Mahkamah Konstitusi, walaupun Mahkamah Konstitusi juga mengerti bahwa semua yang didalilkan itu mereka sudah periksa dan itu tergantung pada hati nurani hakim pada akhirnya kan. Jadi Ya. tekanan massa juga nggak ada gunanya sebetulnya tuh. Mhm. Sebaiknya ya udah biarkan ada perundungan di situ, lalu kita tunggu sebetulnya apa yang bisa menyatakan bahwa oh hakim Mahkamah Konstitusi akal sehatnya telah pulih. Oh kemuliaan dari institusi itu pada akhirnya ditemukan kembali melalui kasus gugatan konstitusional tadi itu. Jadi semua itu menunjukkan kematangan dari atau menguji kematangan dari hakim-hakim konstitusi. Ya, dan sebenarnya juga cukup menarik kan kalau kemudian paslon 02 atau mereka-mereka yang menjadi pendukung dari paslon 02 itu juga mengajukan juga diri sebagai amicus curiae tapi dengan tinjauan yang berbeda juga sama seperti pemohon dan termohon kan mereka saling adu argumentasi begitu juga kesimpulannya kan gitu sebenarnya. Ya harusnya begitu dan tapi kelihatannya selalu ada semacam tradisi amicus curiae itu semacam eh, tahap terakhir untuk mencari keadilan itu menghimbau Ah. hati nurani itu. Itu dasarnya itu. Ya, Nah, bagi 02 tentu yang digugat ya kecurangan mereka. Dan ya, kecurangan 02 itu bukan pada 02 tapi pada Presiden Jokowi yang ya, ya, ya. kebetulan menjadi pengasuh dari 02 kan harus dibedakan itu tuh. Pak Prabowo tentu juga merasa bahwa ya kenapa saya jadi kena getahnya ya karena Prabowo dilindungi eh, oleh Pak Jokowi yang Ya, merancang supaya anaknya itu bisa dipasangkan dengan Prabowo kan masalahnya di situ kan. ya, ya. Jadi kita putar-putar soalnya nggak perlu pembuktian 100 juta atau 13 juta suara. Yang mau dibuktikan adalah kemampuan kita merenungkan ada nggak keadilan ketika Hmm. Jokowi memaksa besannya itu untuk supaya Ipar, mengiyakan bukan. ponakannya itu yang adalah Ya, anaknya ya, presiden untuk ikut di dalam kompetisi kan itu ya, kan. Jadi ya. nilainya ada di situ. Kita putar kemanapun, kita pergi pada square one-nya tuh. Ya, Kotak ya, pertamanya adalah di situ dalam ya. keputusan 90 itu. Iya, ya. Ipar Bung Rocky, bukan besan ya kalau yang Anda maksud Pak Oh, Amar ipar, sorry, Rahmat ya. ipar. Ini udah jumbo kita soalnya udah bingung di sebenarnya apa statusnya Iya, kan. karena itu udah kompleks tuh. Jaringan keluarganya udah kompleks. Jadi kita udah nggak bisa Iya, beda nih. Ipar, anak, anak mantu, segala macam. iya, Ya, iya, iya. pokoknya dinasti lah gampangnya. Iya, iya, iya. Oke, tapi kan memang dalam hal ini secara moral ya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati dan kemudian bahkan orang seperti Habib Rizik itu kan akhirnya ikut juga bersama dengan Dim Samsudin mengajukan sebagai amicus curiae ini memang saya kira secara psikologis atau kalau kita mau ngomong diam-diam gitu nuraninya juga itu saya kira tergedor juga ya dari 02 gitu ya melihat situasi semacam itu. Tapi sangat disayangkan kalau kita lihat kemarin misalnya yang jadi juru bicaranya kan Hari Rusli Muti dan ini kita tahu dia adalah pendukung Pak Prabowo padahal seharusnya kan orang-orangnya Pak Prabowo nggak usah pasang badan untuk Pak Jokowi kenapa begitu kan padahal targetnya kan harusnya dipisahkan ini antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kalau tidak yang seperti kita bahas ini Pak Prabowo lama-lama najisnya makin kadarnya makin tinggi nih kalau dia mulai melibatkan seperti ini gitu. Itu konsekuensi dari tidak adanya semacam benteng moral di 02 tuh. Kalau dibilang iya Pak Prabowo nggak terlibat di situ. Oke ya, memang itu maksudnya tuh. Jadi siapa yang akan membela Pak Jokowi? Juga memang udah nggak ada orang sebetulnya Hmm, hmm, untuk hmm, tampil sebagai kan pada akhirnya yang akan membela Jokowi adalah Gibran, Kaisang, anak-anaknya juga kan. hmm. Menteri-menteri pun nggak mau menjadi pembela Jokowi kan. Tapi Pak Prabowo masih punya semacam etis atau etos untuk menerangkan bahwa memang ini dari awal ada pasangan. Tetapi kita mesti anggap ini pasangan
pasangan yang dipaksakan secara tidak etis tuh. Jadi juga sangat tidak etis kalau beberapa tokoh yang mantan aktivis yang tahu tentang harkat dari demokrasi itu mau turun langsung untuk membela, itu juga susah untuk dimengerti Hmm. itu. Hmm. Karena bagaimanapun tuh ada Haris Moti segala macam itu yang ada di situ. Mereka juga tahu tentang etik dalam demokrasi itu. Jadi kelihatannya persediaan atau stok tokoh-tokoh di 02 udah habis, sehingga Haris Moti yang juga kawan kita dari awal reformasi itu harus turun tangan itu. Hmm. Itu artinya lawyer-lawyernya Pak Prabowo itu nggak lagi dianggap sebagai speaker atau pemberi keterangan pada publik. Hmm. Kan semua lawyer Pak Prabowo akhirnya dianggap sebagai ya itu omong-omong doang mereka justru kan. Karena nggak ngerti hubungan antara hukum dan filosofi, hukum dan antropologi, hukum dan psikologi. Hmm. Jadi itu akibatnya kalau lawyer-lawyer ini bertahan terus pada positivisme itu. Sementara orang tahu ini ada 9 hakim di situ. Bukan satu hakim, 9 hakim yang secara otonom mampu untuk menganalisis masalah-masalah yang disodorkan untuk diputuskan, dicarikan keadilan tuh. Kalau pidana ya udah satu hakim aja ketok selesai, nanti naik banding lagi segala macam. Tapi ini masalah moral bangsa, moral demokrasi, nilai kemerdekaan manusia, nilai kejujuran, nilai keadilan dalam pemilu. Jadi semua itu membutuhkan evaluasi etis. Nah, etis itu tidak bisa hanya dengan hukum positif, memerlukan keterangan psikologi, memerlukan antropologi, bahkan memerlukan filosofi atau memerlukan semua ilmu yang memungkinkan kita lihat itu sebagai satu masalah utuh tuh. Jadi konyolnya nih pakar-pakar 02 ini sebetulnya nggak nyampe pikiran mereka bahwa ini Mahkamah Konstitusi, nobility dari konstitusi dipertaruhkan, nobleness dari hakim-hakim itu juga diuji, kan itu dasarnya tuh. Nah, pengujian nobility dan nobleness itu tidak bisa hanya sekedar dengan black letter of law, itu pasal-pasal hitam yang bisa dihapus, dimanipulasi, ditipek sebetulnya. Jadi itulah kekacauan atau kelemahan atau kekurangan pengetahuan dari tim 02 pakar-pakar hukumnya ini yang menjebakkan bangsa ini pada kekonyolan kan. Apalagi komentar-komentar yang berupaya defensif bahwa mereka sebetulnya hanya ingin melihat hukum acara. Loh, ini bukan soal hukum acara. Sekali lagi, ini soal visi tentang demokrasi. Nah, itu Ya. intinya tuh yang melampaui segala macam hukum tertulis bahkan. Saya kira ini ya, orang tidak bisa menafsirkan lain, kemudian keputusan mereka yang menyebut bahwa ini bukan gaya Prabowo dengan menurunkan massa untuk menekan Mahkamah Konstitusi itu, ya menunjukkan bahwa ketika akhirnya argumen-argumen yang diajukan oleh para tim hukumnya sudah tidak tidak bermakna lagi, kan begitu ya Bung Rocky. Jadi ya mau nggak mau mereka akhirnya menurunkan massa. Jadi ini semacam ada kepanikan, orang melihat semacam itu, dan tanpa kita mendahului keputusan majelis hakim, apapun keputusannya secara moral, legal standing moralnya, para amicus curiae ini sudah menang di atas angin sekarang. Itu pentingnya tahu bahwa tidak mungkin ini semacam perintah harian dari Pak Prabowo. Kita tahu Hmm. kepatriotan Pak Prabowo dalam soal demokrasi itu. Dan 2019 juga kan Prabowo akhirnya atau pada akhirnya tidak memilih untuk mengerahkan massa untuk Hmm. mengepung Mahkamah Konstitusi pada waktu itu kan. Ya, Jadi sebetulnya ada aja orang-orang di sekitar Prabowo yang nggak mampu lagi untuk berargumentasi, gagal untuk menilai moral mereka sendiri, lalu berupaya untuk nyari gara-gara di jalanan. Kan itu juga nggak baik sebagai proses pendidikan politik. Lain dengan buruh yang memang punya punya dalil tentang ketidakadilan, lain dengan mahasiswa itu yang berhak untuk mengajukan dalil-dalil alternatif. Sementara Pak Prabowo kan ada dalam posisi berkuasa, posisi menang tuh di dalam pertaruhan politik. Jadi biarkan aja kemungkinan-kemungkinan radikal itu, kemungkinan-kemungkinan yang akan mencengangkan itu diambil oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Dan nggak mungkin hakim-hakim itu terpengaruh hanya oleh tekanan massa pada akhirnya. Hakim ya. ini akan terpengaruh oleh tekanan intelektual, tekanan moral, tekanan etis, oleh argumen, bukan oleh sentimen. Nah, massa yang hendak menghalangi amicus curiae itu juga akan justru jadi backfire bagi kubu Prabowo nanti. Itu akan memperkuat citra internasional yang melihat Indonesia sebagai tidak paham bahwa Mahkamah Konstitusi punya punya keunggulan moral untuk memeriksa kasus tanpa harus pergi bahkan pada hukum positif. Ya, Itu masalahnya tuh. Jadi ya, dalil-dalil hukum positif itu bisa aja diabaikan oleh hakim kan. Hakim ya. kan pada akhirnya harus menentukan, memutuskan perkara berdasarkan keyakinan hati nuraninya. Itu pada Betul. akhirnya begitu. Ya, ya. Jadi ini bukan lagi soal kita bicara soal pasal-pasal yang tercantum, misalnya amicus curiae tidak ada dalam undang-undang pemilu, dan bahwa
undang-undang pemilu misalnya hanya mengatur selisih PHPU saja, penghitungan selisih suara pada pilpres kan. Kalau cuma seperti itu, saya kira sejak kemarin sudah selesai ini sidang di Mahkamah Konstitusi. Tapi saya kira ini memang yang terjadi adalah pertandingan wacana moral ya, Bung Rocky. Iya betul. Jadi istilahnya itu tepat sekali. Pertandingan moral yang diwacanakan secara publik. Dan Ya. moral Mahkamah Konstitusi adalah ingin untuk memperlihatkan bahwa moral sebelumnya itu udah mereka batalkan. Apa moral sebelumnya? Hmm. Yaitu moral Mahkamah Konstitusi yang diwakili oleh Paman Usman. Itu moral buruk. Karena Ya. itu mereka nggak mungkin ikuti lagi stare decisis atau keputusan sebelumnya yang bersifat memenangkan seseorang secara curang. Kan di dalam pengertian publik Gibran itu ditegur melalui pamannya berlaku curang kan itu dasarnya kan. Ya. Nah Mahkamah Konstitusi nggak mau ada Usman lain lagi kan mestinya Hmm. tuh, karena itu bagi Mahkamah Konstitusi atau hakim yang 8 ini menganggap bahwa diperlukan perspektif lain tuh. Kalau perspektif hukum positivistik, undang-undang pemilu segala macam itu ya udah ulangi aja keterangan yang dibuat oleh pamannya sendiri kan. Jadi Hmm. sekali lagi buta huruf itu sebetulnya ini lawyer 02 untuk melihat bahwa cahaya keadilan itu dicari bahkan udah kita terangin berkali-kali di belakang pasal-pasal hukum. Kan Betul. keadilan itu tersembunyi, pasal-pasal hukum itu terang benderang. Tetapi mencari keadilan tidak mungkin melalui terobos, tidak mungkin sekedar membaca pasal-pasal hukum itu. Mesti ada terobosan hermeneutik atau dalam bahasa hukum Islam kemampuan untuk melakukan ijtihad itu Ya. penafsiran dengan dasar keyakinan tuh yang kuat. Jadi sebetulnya modeling yang dipakai secara teknikal oleh uh, jumlah gerombolan lawyer 02 itu zong juga akhirnya. Ya. Kan Ya. nggak Ya. ada satupun dari mereka yang memberi sinyal bahwa mereka paham tentang evaluasi keadilan di luar sekedar sistem norma hukum. Ini ada norma Ya. etik yang lebih tinggi. Satu-satunya yang paham di situ ya Yusri Isa Mahendra, tapi dia kemudian masuk dalam dilema juga. Ya, ya, ya. Dan saya kira katakanlah seandainya akhirnya kemudian Mahkamah Konstitusi itu karena tekanan yang sangat kuat dari kekuasaan mereka akhirnya memenangkan paslon 02, tapi mereka tidak akan pernah berhasil memenangkan hati rakyat yang menganggap bahwa ya ini mereka meraih kekuasaan dengan cara yang curang. Ya itu masalahnya. Dan kita lihat bagaimana dendam itu akan dilembagakan di dalam banyak kesempatan tuh. Jadi mahasiswa, kalangan akademisi tetap ada dendam terhadap ketidakadilan tuh. Bukan dendam pada personal, tapi dendam terhadap kondisi bangsa yang tidak bisa dijalankan secara maksimal karena ada pengendalian opini publik, pengendalian birokratik, kesempatan naik pangkat juga dikendalikan hanya untuk mencegah mereka menjadi jujur sebagai saksi misalnya tuh. Jadi keseluruhan pemikiran kita hari-hari ini adalah menuntut menuntut artinya ingin memulihkan martabat dari Mahkamah Konstitusi itu. Dan Mahkamah Konstitusi sangat tahu bahwa martabat mereka sedang drop. Kan cuma itu kan. Jadi satu cara untuk memuliakan kembali Mahkamah Konstitusi adalah dengan menegur keadaan sebelumnya, yaitu keadaan immoral dari mahkamah, yaitu Paman Usman. Dan Ya, kontras itu mestinya diperlihatkan secara betul. tajam pada 8 hakim sekarang tuh. Nah di Ya, situ diperlukan bukan sekedar dalil hukum positivistik, tapi juga dalil moral, dalil filosofi, dalil antropologi segala macam. Termasuk dalil hati nurani, yaitu dalil dari amicus curiae. Itu aja sebetulnya poinnya tuh. Jadi betul tadi, kalau itu dianggap sebagai berbahaya mengganggu, maka terjadi kepanikan di 02. ya, Nah orang ya. panik itu nggak bisa lagi melakukan meditasi, Mhm. melakukan permenungan. Akibatnya ya turunlah penggerahan massa. Yes, oke. Baik, terima kasih, Bung Rocky. Ya, Ya, kita nolkan semua kepanikan. nolkan semua, termasuk nolkan cincin-cincin yang merusak. Gak ikut-ikut.